selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kayaknya yakin semuanya dalam keadaan sehat ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Wah, pagi ini kayaknya senang sekali adik-adik karena kayaknya bisa menyapa adik-adik di rumah. Kayaknya yakin adik-adik semua ini sudah mandi, sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng, sudah siap dong ya untuk kita sekolah minggu. Nah, itu kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Kita mau menyanyi lagu Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita, menyertai kita, dan melindungi kita. Nah, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan agar ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa, kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Kau telah jaga kami, Kau telah lindungi kami di sepanjang malam. Kau telah bangunkan kami pada pagi hari yang indah ini dengan kesehatan yang baru tanpa kurang suatu apapun juga Bapa. Terima kasih untuk cuaca yang cerah di pagi hari ini, untuk udara yang segar yang boleh kami hirup pagi hari ini Tuhan. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk sekolah minggu, sudah siap untuk beribadah, sudah siap untuk memuji Tuhan, sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang tertib, anak-anak yang mendengar firman-Mu dengan baik dan tertib Tuhan. Pimpin ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, kita mau persembahan ya adik-adik. Persembahan adik-adik bisa disampaikan melalui OVO atau melalui GoPay, atau juga bisa adik-adik simpan dalam suatu amplop. Nah, adik kumpulkan tuh persembahannya setiap minggunya. Nanti amplop persembahan sekolah minggu ini nih bisa adik serahkan ke kakak sekolah minggu kalau nanti kita sudah aktif kembali. Nah adik-adik, kita akan persembahan dulu. Siapkan persembahan adik-adik ya.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di kelas adik-adik masing-masing. Nah, tapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu dulu. Kita mau nyanyi lagu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Oh, pastinya semuanya senang jadi anak Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik untuk kita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita nyanyi sama-sama Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, sekarang kita mau pisah kelas nih adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di kelas adik-adik masing-masing. Untuk kelas TK ada Kak Rara yang akan mengajar. Untuk kelas Taruna ada Kak Cherry yang akan mengajar. Untuk kelas Madya ada Kak Iin yang akan mengajar. Dan untuk kelas Tunas Remaja ada Kak Wempi yang mengajar. Sudah siapkan Alkitab adik-adik masing-masing dan alat tulisnya ya. Kita akan ibadah sekolah minggu di kelasnya masing-masing. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tinggal Evan sama Keisha nih belum nih. Ini udah pada cantik-cantik loh. Oh, Liani juga belum nih. Ayo kita mau mulai nih ibadahnya. Kameranya kalau dinyalain udah pada cantik-cantik tuh. Tapi kameranya ditutup semuanya. Nggak kelihatan cantiknya. Liani masih gambar kucing nih, Liani. Liani masih bobo nih, kayaknya masih bobo cantik ya. Oh, lagi dandan. Apa udah bangga? Oh, lagi dandan kayak nih. Ya. Halo Belin. Nah, Belin ada kayaknya kemarin ada di video ya, Belin ya? Di videonya Kak Rara ya? Di video TK ya? Boleh dong, Aduh, dramanya bagus loh adik-adik. Coba tuh, coba lihat video TK deh hari ini. Pasti ada teman kita tuh, Belinda, untuk ikut drama. Nanti linknya kakak bagiin. Atau adik-adik bisa lihat di YouTube KPA. YouTube KPA itu kelas ibadah TK, ada sandiwara di situ adik-adik. Jadi keluarga dari Belinda juga ikut main ya. Halo Belva. Hai.
Halo Kak. Hai Kak. Net, Iya Kak. apa kabar Net? Baik. Alisa, Apa kabar Kalista? halo Kalista. Iya Kak. Nah itu ada suaranya Ada semua. suaranya. Tadi Kak Wenti sapa, kenapa nggak pada jawab? Iya nih. Kedengeran nggak suara Kak Wenti? Itu yang suaranya Kak Wenti ya? Putus Kak. Oh putus. Oh, Oke. sekarang udah kedengeran belum? Ya mudah-mudahan tidak terputus-putus ya suaranya ya. Soalnya kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita satu dalam doa. Kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih Tuhan. Karena atas kemurahan hati-Mu Tuhan, Engkau boleh mempertemukan kami di sini Tuhan, walaupun kami beribadah melalui Zoom Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu selalu ada di dalam hati kami. Melalui firman yang akan diceritakan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami boleh diberikan kekuatan Tuhan, diberikan pengajaran yang daripada-Mu Tuhan, agar senantiasa kami selalu kuat, selalu senantiasa berharap kepada Dikau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala pergumulan kami ini Tuhan hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gimana adik-adik kabarnya? Sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih. Pasti adik-adik punya media sosial ya? Pasti punya dong ya. Ada yang pasti punya YouTube, ada yang punya Facebook, ada yang punya WhatsApp, ada yang punya apa lagi ya? Media sosial itu ya? Oh, pasti banyak ya. Media sosial itu pasti ada syarat-syaratnya tuh yang harus dipenuhi. Contohnya adalah Facebook. Facebook itu biasanya adalah persyaratan yang harus dipenuhi umurnya minimal 17 tahun. Nah, adik-adik sudah 17 tahun belum? Belum pastinya ya. Pastinya belum, Kak. Aku kan masih baru SMP. Nah, pertanyaannya, siapa yang bikin pertama kali? Aku dong, Kak. Pastinya aku. Aku kan udah pinter. Meskipun aku belum umur 17, tapi kan aku bisa akal-akalin dikit loh, Kak. Ya, kenapa persyaratan itu harus dipenuhi adik-adik untuk media sosial itu harus 17 tahun, minimal 17 tahun. Dikarenakan ketika umur kita belum 17 tahun, biasanya kita itu belum bisa membedakan mana yang benar-benar terjadi atau mana yang kejadian itu benar atau tidak. Dalam foto maupun dalam video, biasanya adik-adik tuh suka melihat tuh kan ya di media Facebook, di media WhatsApp, ataupun di media-media lain, Instagram, itu biasanya kan ada foto atau video yang biasanya ada orang posting. Wah nih postingnya bagus nih, postingnya ini. Terus adik-adik melihat gambarnya, tapi adik-adik belum bisa membedakan mana apakah itu video asli atau gambar asli dari sang pengirim. Bisa aja itu sebuah video yang kira-kira itu, ini terkadang adik-adik mengambil sepenuhnya itu adalah sebuah keaslian. Padahal belum tentu ya adik-adik ya. Nah, contohnya adalah seperti ini nih adik-adik nih. Udah kelihatan adik-adik ya? Nah, contoh gambar yang pertama nih adik-adik.
Ketika adik-adik melihat seseorang memakai sepatu boot, pastinya kelihatannya, wow, sepatu bootnya keren, sepatu bootnya bagus. Kalau aku pakai pasti keren juga nih. Tapi pada kenyataannya adalah belum tentu ketika kita membelinya, sepatu boot itu pasti adik-adik tahu. Dengan sepatu boot pastinya kulitnya keras. Pasti tidak nyaman terkadang. Tidak nyaman dipakai ketika kita memakai sepatu yang biasa kita pakai, seperti sepatu kets atau sepatu sekolah. Pastinya, dan itu sakit sekali biasanya itu. Biasanya ya, kalau sepatu boots yang memang dari kulit yang keras itu. Terus yang kedua, wah, beberapa tahun belakangan ini kita kan ada virus ya adik-adik ya, kita pasti di rumah terus. Nah, adik-adik punya komitmen nih, wah selama aku di rumah aku pengen produktif dengan berolahraga, dengan melakukan aktivitas di rumah dengan baik, atau makan yang baik, olahraga yang baik, membaca buku dan segala macam. Tapi pada kenyataannya adalah terkadang kita mau beraktivitas yang baik, ada gangguan nih. Nonton aku aja yuk. Ya, contohnya adalah Netflix atau nonton film-film yang biasanya bagus di rumah, akhirnya jadi kaum rebahan ya adik-adik ya istilahnya ya. Jadi kaum rebahan, akhirnya nggak jadi deh kita melakukan aktivitas yang baik seperti berolahraga. Atau seperti ini juga, digambar adalah ketika kita, wah pakai masker nih bagus kayaknya ya, wah dengan harapan kita menjadi cantik. Nggak taunya ternyata maskernya udah kadaluarsa, atau maskernya tidak cocok, atau maskernya terkadang itu mengandung bahan-bahan yang tidak baik. Gitu adik-adik. Pasti pernah kadang di media sosial bertemu seperti itu ya adik-adik ya? Pastinya ya. Kadang-kadang realita yang kita lihat atau kenyataan berbeda dengan ekspektasi yang kita harapkan atau harapan yang kita harapkan pada gambar-gambar itu. Nah, keluarga berusaha memenuhi harapan seperti yang biasa yang ada dalam foto itu, foto yang ada yang tadi adik-adik lihat, seperti kita mengharapkan seperti itu. Nah, contohnya adalah biasanya ada orang yang demi terlihat baik, ia berusaha menutupi kenyataan yang sebenarnya. Contohnya apa ya? Contohnya adalah seperti ini. Misalkan, ada anak yang suka menyontek, tapi dia berpura-pura seakan-akan itu adalah hasil pekerjaannya. Itu namanya orang apa ya adik-adik ya? Atau ada orang di depan kita berbuat baik, tapi di belakang nggak taunya ngomongin kita. Itu namanya orang munafik. Itu namanya orang munafik, orang bermuka dua. Di depan terlihat baik, di belakang nggak taunya ngomongin kita. Oke, kita akan baca pada ibadah kita pada hari ini di Lukas 12. Kita baca Alkitab kita di Lukas 12. Lukas 12 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua adik-adik? Halo? Sudah dapat ya? Lukas 12 ayat 1 sampai 3. Ya, kakak minta tolong Lukas 12 ayat 1 dibacakan oleh Belinda, Lukas 12 ayat 2 dibacakan oleh Belva, Lukas 12 ayat yang ketiga dibacakan oleh Inet. Sudah ketemu? Silakan Belinda, ayat yang pertama. Pelajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun
berdesak-desakan. Lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap kemunafikan orang. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang dalam gelap akan kedengaran terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Terima kasih Belinda, Belva, dan Inet. Ya, ketika kita sudah membacakan Lukas 12 ayat 1 sampai 3, kita punya pertanyaan nih. Kakak punya pertanyaan. Siapa yang Yesus maksudkan sebagai orang munafik? Kalista bisa jawab dari bacaan yang telah kita baca. Halo Kalista. Kalista. Ya, Kak. Ya. Kalista udah baca ya Lukas 12 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang Yesus maksudkan sebagai orang munafik? Belum ketemu ya? Oke. Yang kedua adalah, pertanyaan buat kita semua adalah, apa pesan Yesus bagi murid-muridnya? Dan yang ketiga, mengapa mereka diibaratkan seperti ragi? Adik-adik tahu ragi ya? Itu pengembang kue, pengembang adonan roti. Kenapa diibaratkan sebagai kue? Mari kita bahas. Di ayat yang telah kita baca tadi, Yesus menyebutkan orang Farisi sebagai orang munafik. Jadi bacaan yang kita baca tadi di Lukas 12 ayat 1 sampai 3, yang disebut sebagai orang munafik adalah orang Farisi. Kenapa seperti itu? Orang Farisi biasanya adalah seorang pemimpin agama. Namanya pemimpin agama pasti dipandang ya adik-adik ya. Dipandang sebagai seseorang yang suci, dipandang seorang yang lebih tinggi, seorang yang lebih mengetahui agama, lebih mengenal agama, dan pastinya lebih mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi mereka sendiri memaksa orang untuk berbuat sesuai hukum Taurat. Hukum Taurat tahu ya adik-adik ya, hukum Taurat itu ada satu. Yang pertama, jangan menduakan Allahmu, jangan membunuh, jangan berzina, dan segala macam. Tapi mereka sendiri melakukan hal yang jahat. Mereka seringkali berbuat baik, berpura-pura berbuat baik di depan umum. Mereka di depan itu berbuat baik bahwa mereka adalah seorang yang suci, orang yang tidak berbuat baik, orang yang dihormati dan segala macam. Padahal tidak nih adik-adik. Mereka tidak suka dan membenci Tuhan Yesus bahkan. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid agar hati-hati dan waspada karena kebenaran sekalipun berusaha ditutup-tutupi oleh orang Israel nih. Jadi kebenaran itu terkadang itu bukan sebuah kebenaran. Jadi mereka itu Yesus itu adalah kebenaran dan hidup. Tapi orang Farisi menyangkalnya itu adalah bukan sebuah hal yang sebuah kebenaran. Orang Farisi ini diibaratkan seperti ragi. Mereka itu sedikit jumlahnya, tapi bisa berpengaruh kepada orang banyak. Sama seperti tepung yang dikasih ragi, tepung itu kalau adik-adik bertanya kepada mamanya atau papanya yang biasa bikin roti, biasanya dalam 1 kilogram tepung roti itu hanya membutuhkan ragi sekitar 100 gram. Itu sepersekiannya ya adik-adik ya, berarti
dari satu tepung yang 1 kilo. Tapi itu efeknya adalah bisa membuat tepung itu menjadi mengembang. Nah, sama seperti orang Farisi itu sedikit, orang yang lain itu banyak, tapi orang Farisi ini bisa mempengaruhi sejumlah banyak orang tidak mempercayai akan kebenaran. Seperti itu adik-adik. Makanya diibaratkan orang Farisi itu seperti ragi, mereka bisa mempengaruhi orang banyak. Nah, apakah adik-adik pernah melihat orang seperti ini juga? Contohnya ketika kita waktu di sekolah, atau di rumah, atau di di tempat kita main, atau di kelompok tertentu yang biasa adik-adik temuin. Pastinya pernah ya adik-adik ya. Atau mungkin adik-adik juga seperti itu. Pastinya enggak ya, mudah-mudahan kakak harapkan adik-adik adalah orang yang jujur mengatakan apa adanya. Jujur ketika kita mengucapkan apa yang baik, begitupun perbuatan kita. Kita pun juga harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Ketika kita berbuat baik, jangan mencuri, berarti kita tidak mencuri. Jangan berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Pasti adik-adik juga seperti itu ya. Kita harus jujur, berkata jujur, berbuat yang baik, berbuat sebentar ya adik-adik ya. Ya, berbuat yang baik karena contohnya adalah ketika ada seseorang yang memberikan permen. Wah, ini contoh seperti anak-anak ya. Atau nih adik-adik kan pasti zaman sekarang itu diajak-ajakin, kita ke tempat ini yuk. Ke tempat apa ya biasanya ya kalau adik-adik ya? Kalau contoh anak-anak adalah diberikan permen atau jajanan. Tapi kan adik-adik udah nggak mempan nih. Masa aku dikasih permen, aku mau sih, Kak? Nggak mungkin dong, aku kan sudah gede. Nah, kalau mungkin adik-adik contohnya ada seperti ini. Ikut aku yuk ke sini. Nanti aku janjiin kamu bisa pinjam HP-ku atau aku kasih handphone nih, handphone iPhone. Misalkan seperti itu. Atau ajakan sebuah biasanya di media sosial itu ada ajakan klik link ini nanti atau selamat Anda mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Kadang-kadang adik-adik iming-iming tuh, bener. Coba lumayan nih, dapat 10 juta, dapat hadiah atau dapat door prize tertentu, atau dapat iPhone tertentu, atau dapat mobil tertentu, pasti adik-adik kadang suka ngeklik tuh. Nah, adik-adik harus bisa membedakan mana yang itu nyata atau tidak. Kalau adik-adik merasa ragu, baiknya adalah menceritakan itu kembali kepada orang tua adik-adik. Jadi ini benar gak, Pak? Ini benar gak ya, Ma? Jangan sampai adik nanti terjebak kepada perdagangan manusia dan segala macamnya. Ya. Atau adik-adik punya cerita tersendiri nih. Punya gak ya? Atau contoh di kelas nih ketika ada teman yang baik. Teman yang baik banget sama adik-adik di depan. Tapi ketika di belakang ngomongin adik-adik, ada gak kira-kira yang seperti itu ya? Ada yang mau cerita? Belva mau cerita? Atau Belinda? Atau Kalista? Oh, adik-adik nggak pernah punya pengalaman seperti ini mungkin kali ya, makanya teman-teman adik-adik itu baik semua ya pastinya ya, baik kepada adik-adik dan segala macam. Ya mudah-mudahan apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu seturut dengan apa yang kita lakukan. Jadi perbuatan kita itu mencerminkan siapa kita.
Gitu adik-adik. Ya, kita mau merenungkan dulu apa yang telah kakak sampaikan. Kita renungkan dulu ya adik-adik ya. Ya, adik-adik. Jadi bahan bacaan kita adalah di Lukas 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tadi sudah dibacakan oleh Belinda, Delva, dan Inet. Jadi kita bisa jawab nih pertanyaannya nih. Ketika kita setelah membaca di Lukas 12 ayat 1 sampai yang ketiga, soal-soal yang tadi telah kakak sampaikan pasti terjawab. 1, pertanyaan pertama, siapa yang Yesus maksudkan sebagai orang munafik? Itu orang Farisi. 2, apa pesan Yesus bagi murid-muridnya supaya murid-muridnya waspada terhadap orang-orang yang sikapnya baik, tapi di belakang berbuat yang tidak baik atau jahat. Yang ketiga, mengapa mereka diibaratkan seperti ragi? Karena ragi itu adalah, kenapa diibaratkan sebagai ragi? Karena ragi itu bisa seperti ragi di dalam kita membuat roti, ragi itu sedikit, tepungnya itu banyak. Jadi orang Farisi diibaratkan sebagai ragi karena bisa mempengaruhi orang banyak untuk melakukan hal yang jahat. Gitu adik-adik. Kira-kira maksudnya nangkep ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang kejujuran dan kemunafikan. Kita sebagai murid-murid Tuhan harusnya berkata jujur, berbuat baik, dan melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang kebaikan seperti buah roh ya adik-adik ya, kasih ya itu, dan kebenaran itu buah-buah roh ya adik-adik ya, dan itu pun juga harus seturut dengan apa yang kita harus lakukan di dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita sampaikan harus seturut dan sekata dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti. Dan aktivitas kita hari ini adalah, adik-adik, agendanya udah pada tahu ya? Agendanya semuanya online ya? Linknya udah tahu ya? Atau nanti linknya nanti akan disampaikan kembali di kelas Taruna. Atau adik-adik bisa scroll ke atas dulu, nanti di agendanya ada. Adik-adik menceritakan pengalaman ketika berusaha berbuat jujur dan tidak munafik. Apa yang terjadi dan apa kesulitan yang adik-adik hadapi? Bisa? Sudah ditulis? Tadi kok menceritakan pengalaman saat Berusaha jujur. Jadi pengalaman adik-adik ketika berusaha jujur nih. Tapi apa yang terjadi? Biasanya ada teman-teman adik-adik, wah ternyata ini benar, ternyata kita reaksi dari teman-teman seperti apa gitu. Reaksi dari teman-teman seperti apa? Mungkin ada yang mengikut apa yang adik-adik katakan, mungkin ada terjadi penolakan atau segala hal. Nangkep ya maksudnya ya? Ya. Oke, jadi nanti diceritakan di agendanya, ditulis di agendanya, aktivitasnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, kakak tutup ibadah pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan itu bisa adik-adik pahami dengan baik tentang kejujuran dan kemunafikan. Oke.